Gagal. You knows that. Gagal. Apa itu gagal? Kenapa semua orang gak mau gagal? Dan pada akhirnya kita sadar bahwa gagal tuh gak apa-apa banget. Gagal tuh gak apa-apa banget ternyata, anjir. Ternyata gagal tuh hal biasa banget. Kenapa ya dulu aku kayak takut banget kalau gagal. Kayak kalau gagal tuh akhir dunia gitu. Gagal yang ya kita pikir gagal gitu. Itu sih kayak kita tuh pastilah punya kecenderung, bukan punya referensi dan punya standar bahwa yang gagal tuh yang kayak gimana ya kan. Dan kita kayak cenderung buat ngehindarin itu, atau bahkan berusaha sekuat tenaga buat nggak terjadi hal yang kita pikir gagal itu. Dan seiring waktu makin dewasa, makin bertambah umur, mau gak mau kita nyampe juga ke hal yang kita dulu pikir gagal itu. Dan ketika kita ngerasain dan ketika kita mengalami sendiri, ternyata gak apa-apa banget gitu. Ternyata anjir justru bagus gitu kalau gagal. Soalnya ya jadi banyak belajar, jadi tahu mau kemana ngelangkah selanjutnya gitu. Jadi punya motivasi baru, jadi punya pemahaman yang lebih dewasa, jadi punya kebijaksanaan yang baik, inilah gitu, kebijaksanaan yang lebih gitu buat nerima sesuatu. Ternyata kegagalan tuh ya penting banget itu buat kita rasain. Kalau gak pernah gagal mah ya mana tahu kita mau berhasil tuh kemana gitu. Mana tahu kita jalan berhasil tuh kemana kalau gak pernah gagal. Atau bahkan mungkin kita gak punya semangat juga buat dapetin sesuatu gitu, buat mencapai sesuatu kalau gak pernah gagal mah. Karena gagal itu justru yang bikin kita jadi semangat dan ngerasa ya hidup tuh ada artinya gitu. Bahkan dalam kegagalan tuh banyak makna yang dulu kita pikir tuh gak penting. Jadi ya ternyata gagal tuh ya it's so fine you know? Baik-baik aja banget, gak apa-apa banget. Karena ya apa gitu, kalau gagal tuh kenapa? Emang kalau gagal dunia berhenti ya? Atau kalau gagal kenapa gitu? Enggak juga gitu. Dan ini tuh konteksnya luas ya, bukan soal perencanaan masa depan, finansial, hubungan, atau bahkan pendidikan segala macam, semua hal. Tapi ya kita bisa artiin ini dengan sudut pandang masing-masing aja sih. Kayak mana yang gagal yang gak ada makna gitu, gagal yang karena kita menunda pekerjaan, karena kita malas, atau karena kita apa ya gak bener aja gitu. Mana gagal yang terjadi karena kita mencoba, terjadi karena kita bergerak aja gitu. Ngerti gak sih kayak ya kan? Gagal tuh nggak semata-mata karena kita gak bener aja. Ada gagal yang ya perlu terjadi aja gitu. Karena ya semata-mata karena kita gak tahu aja mana yang berhasil, mana yang gagal gitu. Jadi ya perlu tahu aja, oh ini tuh gak, kalau gini tuh gak berhasil, ternyata berarti selanjutnya mah ke jalan sana gitu. Ini tuh konteksnya yang luas gitu, apapun lah, dalam hubungan sama kayak kalau kita gak pernah tahu gagalnya sebuah hubungan, entah itu pacaran, temenan, atau ya apapun, kita juga gak bakal menghargai apa itu hubungan gitu, apa itu berharga, apa itu berharganya sebuah hubungan gitu. Gak ngerti juga kalau gak pernah gagal, atau kalau gak pernah kecewa dan sakit hati karena hubungan yang gagal. Konteksnya kalau pacaran ya itu tuh perlu banget sih, soalnya ya dari kegagalan itu tuh jadi muncul kayak penerimaan dan pemahaman yang baru aja, bahwa hubungan yang gagal tuh bukan semata-mata karena kita buruk dan mengecewakan, bukan begitu juga. Itu tuh lebih kompleks, itu lebih apa ya,
banyak faktor gitu, bukan sekedar karena kita buruk aja. Misal kalau kita diputusin atau hubungan kita ya break up aja, itu tuh banyak faktor gitu. Entah karena kita bertumbuh dan akhirnya koneksinya jadi kurang pas, atau ya kita sekedar kayak hilang aja gitu perasaan suka. Itu sering terjadi kan. Atau ya kegagalan dari niat awal aja sih. Misalnya kita niatnya terlalu apa gitu, terlalu dangkal, atau bahkan pemahaman kita tentang cinta terlalu ortodok gitu atau terlalu kuno lah mungkin, atau apa ya bahasanya kita. Ya itu tuh kegagalan yang perlu kita rasain dalam bentuk apapun lah gitu. Hal-hal lain juga itu tuh ngebawa kebijaksanaan gitu justru. Tapi ya misal kalau ada yang bilang, terus kalau gagal dan kita hancur gimana? Ya gimana ya? Ini nggak tahu sih, ini kayak opini aku aja ya. Setiap orang tuh kayak perlu hancur gitu gak sih? Atau apa ya? Manusia tuh perlu ditempa kehancuran supaya dia tuh jadi pribadi yang lebih baik gitu. Gitu gak sih, kayak nggak tahu sih. Soalnya kehancuran itu tuh justru yang ngebuat kita jadi lebih dewasa dan cerdas aja gitu menerima fakta. Misalnya ini kita tuh punya pemahaman apa ya tentang suatu hal gitu. Terus ternyata pemahaman yang kita pegang erat itu atau pegang seyakin itu salah dan kita gagal. Dah pas kita ngerasain sakit hatinya hancur itu dari kegagalan itu. Jadi muncul kayak kebijaksanaan baru aja gitu. Gak tahu sih. Atau ini aku aja gitu. Soalnya aku tuh sering kali belajar hal-hal yang ibaratnya nggak umum gitu, atau bahkan ya orang-orang tuh jarang ngomongin dari kehancuran pengalaman diri sendiri gitu. Dan makin kesini jadi mikir kayak, oh ternyata kegagalan tuh ya kalau di aku mah ya perlu sih. Perlunya tuh dalam konteksnya itu tuh buat aku jadi belajar juga. Dan tanpa itu ya mungkin aku nggak tahu juga gitu. Karena kalau nanyain ke orang juga gimana gitu cara nanyainnya. Soalnya setiap orang pasti beda-beda juga. Misal kalau kita nih dari bisnis ya, bisnis nih kita tuh buka bisnis atau buka jalanin bisnis lah segala apa gitu. Terus kita tuh cari-cari mentor atau cari apa ya, orang yang kita pikir berhasil lah. Terus kita dengerin semua kata-katanya, kita lakuin semua yang dia bilang. Ternyata nggak sama. Ternyata kita malah gagal tuh. Terus gimana? Itu faktor apa sok? Ya kan? Nggak akan 100% works juga gitu di kita. Bisa jadi kan, atau mungkin bisa jadi berhasil, tapi ya kedepannya pasti nemuin kegagalan juga. Karena ya kalau kita 100% nge-copy cara hidup orang lain, situasi dan apanya itu kan beda juga ya. Cara kita ngelola informasi atau sesimpel pemahaman diri sendiri itu pasti beda kan. Jadi ya kegagalan tuh ngebawa kita jadi kenal juga sama diri sendiri dan tahu, oh ternyata aku mah kalau gini tuh gak bisa, aku mah kalau gini bisa gitu. Jadi gitu sih. Jadi ya mungkin gagal tuh proses yang indah kalau kita paham, dan gagalnya yang berasal dari berusaha gitu. Gagalnya yang berasal dari ketulusan kita melakukan apa yang kita inginkan. So itu mungkin aja sih. Dan ini tuh konteksnya banyak banget dan bisa jadi bahan pembicaraan lainnya. Misal dari hubungan, dari bisnis, dari pendidikan, dari ya segala macam lah gitu. Segala sesuatu yang bisa kita bilang belum berhasil
Nah itu jadi aku mah sekarang istilahnya diganti sih bukan gagal tapi belum berhasil, karena kalau gagal tuh kesannya ya berakhir, tapi kalau belum berhasil mah ya kita coba lagi aja sih, kan belum berhasil tinggal coba lagi aja, sesimpel itu. Terus kalau kita nggak punya lagi semangat buat nyoba lagi, ya udah sih ganti bidang aja gitu, atau kita tunggu aja gitu sampai kita semangat lagi. Pasti kalau kita bener-bener mencintai apa yang kita lakuin, motivasi dan semangat itu bakal balik lagi sih. Misal kalau kita baru gagal nih, kan misal kalau kita langsung mulai lagi, rasanya tuh kayak agak sulit lah gitu kan. Soalnya ya kita tuh masih sakit hati atau bahkan masih apa ya, mengelola, atau bukan mengelola sih, apa sih, memproses lah kegagalan itu tuh. Kita kayak masih mikirin gitu apa yang terjadi. Jadi ya kita kita jalani aja gitu perasaan gagal itu, kita hadapi aja. Soalnya ya nanti juga kita kayak bakal datang lagi keinginan buat coba lagi kalau kita bener mencintai kegiatan yang kita lakuin ya. Jadi ya aku mah sekarang ganti sih istilahnya, bukan gagal tapi belum berhasil gitu. Biar ya tinggal coba lagi aja nanti sih, apa susahnya gitu. Dan nggak memalukan ternyata anjir. Maksudnya kita tuh dulu, atau aku ya dulu tuh takut gagal tuh sebenarnya karena utamanya sih karena malu, karena takut dipermalukan atau takut gak bisa nerima aja gitu diri sendiri ketika orang lain bilang aku gagal. Jadi takut banget gitu kalau gagal tuh, dan berusaha semaksimal mungkin buat berhasil, atau kita paksain segimanapun atau paksain biar nggak kelihatan gagal gitu. Tapi ya makin kesini capek banget gitu, ngapain ya. Orang lain mah ya biarin aja itu bilang gagal, ya nggak apa-apa banget juga gitu. Ya udah gitu, kenapa harus malu, wajar aja sih. Maksudnya kalau gagal tuh ya nggak apa-apa. Tapi ya ini tuh bukan artinya kita jadi ceroboh gitu. Misalnya kita ngelakuin sesuatu tuh jadi kayak tanpa pertimbangan karena gagal tuh gak apa-apa gitu. Bukan gitu juga sih konteksnya, tapi lebih ke menerima hasil gitu. Menerima hasil dan bijak aja gitu berprosesnya tuh, nggak dipaksain dan nggak menaruh ekspektasi berlebihan gitu. Misal kalau kita udah berusaha banget gitu, seakan-akan hasil usaha kita tuh harus berhasil dalam standar society luas gitu. Dan ya, kita mungkin harus siap-siap menerima kecewa kalau gitu, karena itu pasti. Jadi konteksnya gitu ya, maksudnya dengan arti gagal tuh nggak apa-apa banget tuh bukan artinya kita jadi ceroboh dan tanpa pertimbangan, tapi lebih ke kita menerima apa yang semesta kasih gitu loh. Kayak kita tuh asal kita udah berusaha dan menjalankan tugas sebaik-baiknya, ya udah gitu hasilnya mah ya. Mau gagal mau berhasil ya kita menikmati proses kita gitu. Mungkin itu sih. So thank you and have a good night. See you later.